Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ahmad Mirsa dengan NIM H0712311082 dari kelas visualisasi informasi A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari dashboard saya untuk memenuhi tugas besar visualisasi informasi. Nah, jadi di sini saya telah memilih 4 poin yang sekiranya saya rasa akan berguna untuk melakukan analisis penjualan dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi pertama saya mengambil poin bagaimana performa penjualan pada masing-masing country user atau negara pelanggan. Nah, jadi saya rasa poin ini penting untuk kita pahami atau visualisasikan terlebih dahulu. Mengapa? Karena sebelum kita menvisualisasikan atau menganalisis poin-poin yang lain ini, saya rasa penting untuk terlebih dahulu kita mengetahui customer base kita itu bagaimana sih. Jadi customer base mana kita yang mendatangkan keuntungan paling besar buat kita. Nah, jadi karena di dataset ini data terkait pelanggan itu dibagi menjadi negara asalnya. Jadi di sini pula saya akan menggunakan negara asalnya sebagai pembanding. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa negara China itu menyumbang total penjualan terbesar di angka 3,6 juta US dollar. Nah, kemudian negara terbesar berikutnya itu adalah United States atau Amerika yang menyumbang sekitar 2,4 juta US dollar. Lalu Brazil yang menyumbang sebanyak 1,5 juta US dollar. Nah, mengapa penting untuk kita mengetahui poin ini? Karena kita perlu mengetahui customer base mana saja yang memberikan kita penjualan terbesar sehingga kita bisa Nah, jadi tujuan kita mengetahui poin ini tuh adalah kita bisa melakukan optimalisasi penjualan kepada negara yang menyumbang penjualan yang besar. Misalnya kita bisa melakukan price cut atau pemotongan harga kepada negara China misalkan agar mereka itu merasa seperti loyal customer atau mereka itu merasa dihargai. Nah, dengan ini chances are mereka akan melakukan pembelian yang lebih banyak dan lebih besar lagi sehingga dapat memaksimalkan keuntungan lagi di sisi kita. Nah, selain itu kita juga bisa melihat negara-negara mana yang masih sedikit keuntungan yang dia bawa untuk kita. Nah, jadi untuk negara-negara ini tuh kita bisa melakukan sebuah strategi pemasaran target. Jadi kita akan menargetkan negara-negara ini dengan promosi-promosi. Jadi mereka bisa lebih banyak mengetahui tentang produk kita dan lebih besar chance-nya untuk mereka untuk membeli produk kita. Nah, poin berikutnya itu apa produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir. Nah, di sini tuh saya ditampilkannya itu adalah ada 10 produk terlaris dalam 3 bulan terakhir secara keseluruhan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat produk yang paling laris itu atau yang menyumbang nilai penjualan terbanyak itu adalah straight jeans dari True Religion. Nah, produk ini tuh menyumbang penjualan sebesar 1.600 US dollar dalam 3 bulan terakhir. Nah, terus produk berikutnya itu adalah two button side fan sport coat dari Joseph Abbott. Nah, jadi produk ini tuh menyumbang sebesar 1.300. Nah, jadi produk ini tuh menyumbang sebanyak 1.300
20 US dollar. Nah, mengapa kita perlu mengetahui poin ini? Jadi, kita perlu mengetahui dan memahami produk kita yang paling laris itu kenapa? Karena dengan memahami produk yang laris itu, kita bisa melakukan sebuah optimisasi penjualan. Nah, misalnya optimisasi penjualan atau optimisasi inventaris untuk produk-produk kita. Nah, jadi misalkan produk ini meraih penjualan terbanyak dalam 3 bulan terakhir. Nah, jadi saya rasa kita bisa menyetok produk ini dalam jumlah yang lebih banyak karena secara otomatis dia pasti lebih on demand atau lebih banyak demand-nya. Nah, jadi untuk produk-produk yang banyak pembeliannya, kita bisa stok lebih banyak jumlahnya atau barangnya. Nah, untuk produk-produk yang lebih sedikit ini, kita bisa tahan dulu untuk stok mereka dengan banyak. Cukup stok mereka dengan sedikit saja. Dan kita fokuskan inventory kita ke produk-produk yang laku ini. Jadi dia untuk menghindari produk-produk yang tidak laris dijual atau yang menua dalam gudang, tidak terjual-jual. Nah, poin berikutnya itu kita di sini ingin mengetahui distribusi penjualan berdasarkan kategori dari setiap produk. Nah, untuk secara keseluruhan, Outerwear and Coats memegang juara sebagai kategori yang paling banyak diminati oleh customer. Dan kategori ini tuh ternyata bisa meraup jumlah yang cukup fantastis, yaitu 1,3 juta US dollar dari total penjualan keseluruhan. Nah, lalu berikutnya ada jeans, lalu sweaters dengan jumlah yang cukup besar juga. Nah, tujuan kita mengetahui poin ini tuh kurang lebih sama seperti produk yang paling laris. Kita juga bisa melakukan optimisasi inventory berdasarkan produk yang kategori yang laris. Jadi kategori produk-produk dengan kategori yang diminati itu yang kita akan stok banyak di gudang kita. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan sebuah riset lah, misalnya. Nah, jadi kalau kita misalnya ingin membuat suatu produk baru, nah kita bisa melihat penjualan berdasarkan kategori ini. Jadi misalnya karena di sini outerwear and coats dan jeans kategori yang paling banyak diminati, kita bisa mengacu kepada hal tersebut untuk membuat suatu produk yang baru. Jadi misalnya kita akan mengutamakan untuk membuat produk outerwear dan jeans karena produk-produk ini itu yang paling high demand atau paling banyak demand-nya. Nah, dan kita bisa juga melakukan optimisasi atau menerapkan strategi yang lain berdasarkan poin ini. Nah, untuk poin terakhir di sini kita ingin melihat apakah ada pola musiman yang terlihat dalam penjualan kita. Nah, jadi kita bisa dilihat di sini bahwa tren penjualan itu sangat stabil per tahunnya, sangat mirip bahkan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari tahun awal penjualan itu penjualannya selalu lesu. Nah, misalnya di sini dari 231.000 US dollar hanya meningkat sekitar 1.000 dolar untuk dari bulan Desember 21 ke ke 2022 bulan Januari. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, karena saya rasa karena hal ini pelanggan itu telah menghabiskan waktu mereka untuk belanja di akhir tahun. Nah, jadi biasanya kan orang-orang akan berbelanja secara masif atau besar-besaran di akhir tahun, entah karena holiday lah atau Natalan atau hal-hal yang lain sehingga mengakibatkan orang-orang lebih cenderung belanja besar-besaran di akhir tahun. Nah, karena orang ini sudah belanja di akhir tahun, maka di awal tahun
tentu saja mereka tidak belanja sebanyak di akhir tahun. Mereka umumnya hanya belanja sedikit. Nah, tapi seiring tahun berjalan kita bisa dilihat di sini bahwa trennya itu rata-rata naik. Nah, sebuah eksepsi hal ini adalah di akhir tahun di bulan Juni, di mana rata-rata penjualan di bulan ini itu biasanya menurun. Nah, untuk teori yang saya punya, kemungkinan besar hal ini karena di musim-musim ini tuh biasanya bertepatan dengan musim panas. Jadi mungkin orang-orang lebih fokus untuk menikmati, enjoy liburan musim panasnya dibandingkan dengan belanja besar-besaran. Nah, jadi itu mungkin bisa mengkontribusi ke penjualan yang agak lesu di bulan Juni. Nah, tapi untuk rata-rata lainnya itu cukup positif ya, dengan peningkatan, dengan basically penjualan itu terus meningkat sampai akhir tahun. Nah, kecuali di tahun 2022 ini penjualan sedikit menurun dari bulan Oktober ke November, tapi dia langsung naik yang cukup drastis lagi di bulan 2022. Nah, kecuali penjualan di tahun 2023 ini, karena saya melihat datasetnya itu penjualan yang paling besar itu ada di penjualan yang paling banyak itu terjadi di tahun 2023. Walaupun data untuk tahun 2023 itu cuma sampai di bulan Juni, tapi penjualan di tahun 2023 itu yang paling masif atau yang paling banyak. Jadi di sini kita bisa melihat lonjakan yang cukup signifikan dari tahun 2022 sampai 2023. Nah, di sini ada lonjakan yang sangat signifikan. Saya juga kurang tahu kenapa ini. Mungkin karena ada sesuatu yang mengakibatkan orang berbelanja dari bulan April. Jumlah orang yang belanja itu, jumlah produk yang dibelanjakan itu melesat. Nah, bahkan sampai 1,1 juta US dollar. Nah, ini kemudian langsung merosot tajam di bulan Juni. Nah, ini kemungkinan karena datanya berakhir di pertengahan bulan Juni 2023. Jadi datanya itu tidak selesai dihitung. Nah, untuk apa tujuan kita mengetahui pola musiman ini? Nah, tentu saja kita ingin mencari musim-musim manakah misalnya penjualan kita yang lesu. Nah, misalkan di awal tahun, karena orang yang sudah belanja di akhir tahun, otomatis mereka biasanya tidak belanja di awal tahun. Nah, di situ kita bisa melakukan sebuah promosi, atau kita menaruh sebuah promo jika di momen ini kita bisa melakukan sebuah diskon. Jadi untuk menambah lonjakan orang yang akan belanja di momen tersebut. Nah, misalnya ini di bulan Juni, kan saya bilang tadi karena ini mungkin karena lonjakannya musim panas. Jadi kita bisa melakukan sebuah promo musim panas untuk entice atau menarik orang untuk membeli di bulan-bulan ini. Nah, yang terakhir, dashboard ini pun bisa kita filter untuk menampilkan data per negara spesifik saja. Jadi misalnya kita cuma mau tampilkan data untuk United States. Nah, jadi ini produk-produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir di United States. Terus ini distribusi penjualannya, tetap outerwear dan coats dan jeans yang menyumbang penjualan terbesar di Amerika, United States. Dan pola musimannya pun, graf pola musimannya pun cukup mirip dengan secara keseluruhan. Nah, saya rasa cukup saja dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.